Wa'mur dan perintahlah kamu Muhammad, perintahkanlah kamu Muhammad ahlaka pada keluargamu bisolah terhadap sholat. Nah ini, jadi sholat ini kan pertama kali yang dihisab. Jadi awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalannya baik. Kalau sholatnya rusak, ya semuanya rusak. Kenyataan hidup yang pahit yang harus kita alami, yang harus kita hadapi, mau tidak mau, kita persiapkan sholat kita. Biar kita bisa mensikapi semuanya dengan sikap yang baik. Lah sikap yang baik itu muncul kalau seseorang itu mau melaksanakan sholat. Sholatnya yang benar, yang khusyuk, yang tumakninah, ya dihayati betul, ya tepat waktu betul. Wa'mur ahlaka bis sholat. Jadi bil muhafadhoh, dijaga sholatnya. Wastobir dan mensabar-sabarkanlah kamu Muhammad alaiha atas sholat. Ya, kelihatannya cuma 5 menit 5 kali dalam sehari. Yang berpotensi membuat kita tidak sabar itu gini loh. Enak-enak kerja, waktu sholat tiba. Ya enggak? Akhirnya, alah kurang sidik, dintekno sih. Dihabiskan dulu. Ya kan? Enak-enak tidur, waktu sholat tiba, harus bangun. Nah itu butuh kesabaran. Enak-enak di jalan, ya tujuannya biar cepat sampai tujuan, waktu sholat tiba, harus istirahat sholat, walaupun sholatnya hanya 5 menit, itu butuh kesabaran. Tapi di situ kita menunjukkan bahwa kita itu betul-betul pasrah pada Allah. Ya, nah ini isik fokus kerja, nyatanya mau istirahat untuk sholat. Mono. Lanas aluka tidak minta kami Allah kepadamu Muhammad rizkon pada rizki. Ya, kami tidak minta rizki padamu. Ya. Bahkan nahnu utawi kami Allah iku narzukuka selalu memberi rizki kami kepadamu. Ya, selalu memberi rizki kami kepadamu. Itu kalau soal rizki ngono ya wong kafir wong iman dikei. Ya, enggak usah khawatir. Wal akibatu dan utawi akibat yang terpuji yaitu surga iku litakwa bagi ketakwaan, artinya bagi ahli takwa, orang-orang yang bertakwa, dan ending yang indah, akibat yang terpuji yaitu masuk surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Waqalu dan berkata mereka orang-orang musyrik al-musyrikun laula yaktina maka hendaknya datang siapa Muhammad pada kami ayatin dengan suatu ayat mukjizat yang menunjukkan bahwa Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Didelok potongane ini kayak aneh ora pantes dadi rasul. Gitu. Omongane wong musyrik ngono lho. Potongane Muhammad is gak pantes dadi rasul. Dan mbok yao dia datang membawa suatu ayat mukjizat min robih dari Tuhannya. Terus dijawab awalam taktihim, apakah belum datang him pada mereka apa bayinatuma penjelasan apa-apa fi suhufil ula di dalam lembaran-lembaran buku yang pertama. Ya,
apakah belum datang pada orang-orang kafir Mekah penjelasan-penjelasan dari Al-Quran yang mengandung sejarah umat-umat, yang mana sejarah tersebut juga tercantum dalam kitab-kitab yang lebih dulu turun sebelum Al-Quran. Ngono lho. Ya, sejarah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud itu selain ada di Al-Quran juga ada di kitab-kitab sebelumnya. Di Taurat ya ada, di Injil ya ada. Ya. Jadi kalau di cross check itu cocok. Cocok. Ya, jadi apakah belum datang pada mereka penjelasan-penjelasan yang ada di lembaran-lembaran kitab yang pertama, artinya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi sejarah yang tertulis dalam Al-Quran tentang kaum-kaum terdahulu itu juga ada loh di kitab-kitab selain Al-Quran seperti Taurat, Injil, dan cocok. Apa itu belum cukup jadi bukti kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Lah buktinya gimana? Kalian kan tahu Muhammad itu sejak kecil ya cuma ngembala kambing, nggak pernah sekolah. Lah kok tahu-tahu ngerti ceritanya kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, ya kan? Berarti kitab yang dibawa Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah. Apa itu belum cukup? Anak dasarnya kafir ya ora cukup. Dasarnya kafir. Nah, gitu kan? Dasarnya kafir. Tuh. Jadi wa ahroja ibnu Abi Saibah, wa Abd bin Humaid, wa Ibnul Mundhir, wa Ibnu Abi Hatim an Mujahid fi qaulihi awalam taktihim bayyinatuma fi suhufil ula. Qala suhufil ula itu adalah At-Taurat wal Injil. Kitab Taurat dan Injil. Yakni Al-Qur'anul Adzim alladzi anzalahu alaihillahu wa huwa ummiyun la yuhsinu al-kitabah wa la yudarisu ahlal kitab. Jadi Al-Qur'an yang agung yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Sementara Nabi Muhammad itu orang umi. Layuh sinul kitabah, enggak ahli nulis. Walam yudaris ahlal kitab, dan tidak pernah belajar kepada orang ahli kitab. Lah sejarah yang tertulis di Al-Quran dan di Taurat Injil itu cocok. Ya, wahadil ayah kaqouli ta'ala. Lah ayat ini sama persis dengan firman-Nya Allah, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Ya. Ya. Jadi awalam taktihim bayyinatu masfi sufil ula, jawabnya ya sudah, seharusnya sudah cukup nek percaya. Masalah ora percaya. Walau ana, dan seandainya sesungguhnya kami Allah iku ahlaknahum, merusak kami Allahum pada mereka kafir Mekah, ya, diadzabin dengan suatu seksaan mingko belihi, dari sebelum turunnya Quran dan terutusnya Nabi Muhammad. Jadi mingko belihi bimakna min qabli nuzulil Quran, nah, sebelum turunnya Quran, wabi sati Muhammad, dan terutusnya Muhammad. Laqalu, niscaya berkata mereka besok di hari kiamat, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula, mbok yo hendaknya, arsalta mengutus engkau ilaina
pada kami, rasulan pada seorang rasul, fanat tabi'a maka mengikuti kami, ayatika pada ayat engkau. Mingko beli dari sebelum annadzilla jika hina kami, asor kami, fil kiamah di hari kiamat. Wa nahza, nahza itu ya asor kami, fi jahanam, di neraka jahanam. Nah, umpama kami menghancurkan mereka, menyiksa mereka dengan suatu siksaan, entah gempa, entah banjir, entah angin topan atau apa, sebelum Quran diturunkan dan sebelum Nabi Muhammad terutus, nanti di hari kiamat pasti mereka protes. Pasti itu. Wahai Tuhan kami, mbok yao, dulu waktu kami di dunia, engkau mengutus seorang utusan kepada kami, lah terus kami bisa mengikuti ayat-ayat engkau sebelum kami harus menjadi orang yang asor di hari kiamat dan orang yang asor di neraka jahanam. Pasti mereka ngomong seperti itu. Ya, ya sak repotan ngomong soal kafir. Sak repotan. Kul katakan wahai Muhammad. Ayat terakhir ya. Ya. Kulun utawi semuanya. Semuanya dari kami maupun kalian, mina wa minkum. Iku mutarob bisun, orang yang menunggu. Saya kisah ini kok ya. Ya. WhatsApp sekarang. Ya, orang yang menunggu. Sama-sama kita dalam penantian. Bahasanya ngono. Ya. Kami atau kalian, kita semua sama-sama dalam penantian, podo-podo ngenten ini. Ya, fatarobasu maka menunggulah kalian. Ya silahkan ditunggu saja, dilihat saja. Fasata lamuna maka akan mengetahui kalian fil kiamah di hari kiamat man siapakah utawi sapa wonge iku ashabus sirati orang-orang yang mempunyai jalan asawi yang lurus. Asawi bimakna al mustaqim yang lurus. Waman dan pada siapakah ihtada yang mengambil petunjuk dari kesesatan, kami atau kalian, wis ngono. Nanti kalian akan tahu kok di hari kiamat siapakah orang yang meniti jalan yang lurus, dan kalian juga akan tahu siapakah yang mengambil petunjuk dari kesesatan. Orang itu kami atau kalian. Wis ngono, nahnu anahnu am antum. Itu kami atau kalian. Nah, kullun mutarobasun fatarobasu dan seterusnya. Ya enggak, dan seterusnya sih. Kullun mutarobisun fatarobasu. Itu mansuh, nasihnya sef. Ya. Kalau fasata lamuna man ashabu siroti sawiyi wa manih tata itu tidak mansuh. Jadi mansuhnya sampai mutarob bisun fatarob basu. Cukup ya.